Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol lebih lanjut soal marketing. Yang mana teman-teman pasti salah paham soal marketing. Pengertian marketing sendiri lebih banyak diartikan sebagai suatu teknik, suatu cara, suatu seni. Kenapa saya bilang seni? Karena memang ada yang mendefinisikan sebagai seni. Ada yang memberikan definisi sebagai seni kepada marketing, karena marketing itu luas, tidak kaku. Tapi juga ada yang bilang itu teknik, karena teknik pasti ada pakemnya. Anda termasuk yang mana? Silahkan dipilih. Tapi marketing pada umumnya dikenal sebagai penjualan. Sementara penjualan sendiri artinya selling. Sementara marketing itu bukan penjualan. Marketing adalah pemasaran. Pemasaran berasal dari kata pasar, sebagaimana marketing berasal dari kata market. Market sendiri itu adalah tempat bertemunya pedagang dan pembeli menjadi satu. Dan market, kalau kita menjadikannya hanya sebagai tempat jual beli, kita meremehkan market itu. Untuk bisa terjadi penjual dan pembeli, untuk bisa menjadi penjualan dan pembelian, kita harus punya yang namanya value. Value pedagang dan value pembeli. Value pedagang adalah yang ditawarkan, value pembeli adalah daya beli. Itu value. Sehingga kalau kita benar-benar memahami marketing sebagai value, sebagai trades of values, sebagai pertukaran dari dua values atau lebih bahkan, kita akan memasuki cakrawala baru dalam berpikir dan sudut pandang baru dalam melihat bagaimana cara marketing bekerja. Jadi marketing bukan selama ini yang kita kira soal penjualan dan bagaimana cara menghasilkan keuntungan saja. Marketing adalah soal bagaimana kita memasarkan value yang kita miliki, baik sebagai penjual ataupun pembeli. Dan ini tidak hanya mencakup soal jual beli saja. Ini soal diri Anda. Ini soal siapa Anda. Dan ini soal sebagai apa Anda ingin dikenal. Semuanya itu adalah value. Sehingga value ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih dari yang disampaikan, lebih tajam dalam penyampaian, lebih akurat, dan kemungkinan besar lebih mudah diterima oleh orang lain. Itu marketing. Lalu setelah kita tahu apa itu marketing, kapan kita harus menggunakan marketing? Tentu saja marketing itu dipakai setiap saat. Mulai dari Anda mencari jodoh, mulai dari Anda mencari teman, mulai Anda mencari investor, atau bahkan dalam skup yang lebih besar, bagaimana Anda ingin dilihat oleh Tuhan. Saya akan membahasnya satu persatu dengan contoh yang paling relate dengan teman-teman yang mungkin di usia muda atau bahkan teman-teman sekarang mahasiswa yang mendengarkan. Contoh marketing dalam segi cari pacar. Kelihatannya cari pacar sederhana, tapi ternyata itu sebuah proses marketing yang rumit. Anggaplah Anda menyukai seseorang yang sangat menarik, baik cantik maupun ganteng, yang sangat menarik perhatian Anda. Untuk mendapatkan value kecantikan atau untuk Anda mendapatkan value kegantengan yang dimiliki oleh target Anda harusnya memiliki value yang sama. Sehingga Anda mungkin berkaca sekarang pada diri Anda sendiri, apakah saya ini cukup ganteng ataukah saya tidak cukup ganteng. Dari situ muncul takar menakar. Oh, kalau Anda ganteng, mungkin Anda merasa pantas langsung mendapatkan si cantik. Atau kalau Anda cantik, Anda berhak mendapatkan si ganteng. Tapi ternyata Anda tidak ganteng atau Anda tidak cantik. Akhirnya Anda mencari value lain.
untuk Anda tukarkan dengan value kegantengan atau kecantikan tersebut. Value tersebut bisa jadi adalah kepintaran, kecerdasan, sehingga Anda dipandang lebih cerdas daripada dia. Value kecerdasan setara dengan value ketampanan atau kerupawanan seseorang. Itu yang ada di pikiran Anda. Anda merasa itu sepadan. Akhirnya Anda berani mendekati dia dengan ketampanan atau kecantikan. Kemudian kalau Anda diterima, berarti terjadilah transaksi antar value. Nah, upaya Anda untuk membuktikan Anda cerdas atau Anda pintar dalam mendekati si target, upaya-upaya tersebutlah yang dinamakan marketing. Sehingga marketing yang Anda tujukan, yang Anda lakukan untuk dikenal sebagai orang-orang yang cerdas, mungkin Anda bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, Anda bisa melakukan pendekatan-pendekatan bersifat intelektual, Anda bisa menjadi teman lesnya, Anda bisa menjadi gurunya, Anda bisa mengajarinya mata pelajaran-pelajaran yang sulit, kemudian dia akan mendapatkan simpati kepada Anda. Itu marketing. Dalam segi bisnis, kita memiliki yang namanya produk atau jasa. Orang-orang membutuhkan itu semuanya untuk menjadikan dirinya berguna. Kita menjual jasa atau produk yang kita miliki. Kita mengangkat value itu. Tapi kalau hanya apel dijual sebagai apel di pasar, tentu harganya murah. Tapi kemudian kalau misalkan apel dijual sebagai suatu makanan yang memiliki vitamin, memiliki serat, memiliki kandungan gizi yang diperlukan oleh tubuh, tentunya beda. Hasil kebun biasa dengan sesuatu yang bisa meningkatkan kecerdasan atau menjaga tubuh kita tetap sehat. Itu yang dimaksud marketing. Sehingga satu produk yang sama bisa berkali-kali lipat nilainya jika kita melaksanakan program marketing yang benar. Anda juga demikian. Meskipun Anda merasa sekarang diri Anda biasa-biasa saja, tapi dengan marketing diri yang tepat, dengan Anda mengetahui value Anda yang tepat, value sejati dalam diri Anda, dan Anda bisa mengeksplorasi value itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pegang omongan saya, Anda akan menjadi orang yang sangat dibutuhkan. Kira-kira begitu. Jadi Anda siap untuk melakukan marketing pada diri Anda sendiri atau pada bisnis Anda? Pahami bahwa marketing adalah value. Itu saja dari saya. Sampai bertemu lagi di konten Semesta Dalam Kepala berikutnya. Check it out.